Kabar soal pemerintah tutup TikTok Shop telah berhembus sejak akhir September kemarin. Kabar tersebut ramai mencuat tepat setelah pemerintah mengumumkan bakal segera menaikkan kebijakan yang membatasi ruang gerak platform sosial commerce. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait penutupan TikTok Shop oleh pemerintah Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam peraturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Kini revisi dari Permendag tersebut telah diterbitkan. Menyusul diundangkannya peraturan itu, TikTok Shop sekarang resmi ditutup. Perlu diketahui, social commerce adalah platform media sosial yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual barang atau jasa secara langsung. Mudahnya, social commerce adalah platform media sosial sekaligus e-commerce. Konsep social commerce ini bisa dijumpai melalui pengalaman belanja yang terdapat pada menu shop di TikTok alias TikTok Shop. Dengan adanya TikTok Shop, pengguna tak hanya bisa menonton video dan berinteraksi dengan pengguna lain di TikTok. Akan tetapi, pengguna juga bisa berbelanja produk-produk yang dijajakan penjual di TikTok secara langsung melalui layanan TikTok Shop. Konsep platform social commerce seperti TikTok Shop itulah yang dirasa bermasalah oleh pemerintah. Penutupan TikTok Shop telah diumumkan melalui email yang ditunjukkan ke seluruh penjual di TikTok Shop. Berdasarkan pengumuman itu, diketahui bahwa TikTok Shop ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam pengumuman itu, pihak TikTok Indonesia juga menyampaikan penutupan layanan transaksi di TikTok Shop dilakukan sebagai upaya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak TikTok berkomitmen akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan cara terbaik dalam melayani pengguna di kemudian hari. Akan tetapi, tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk layanan TikTok Shop pasca aktivitas transaksinya ditutup. Penutupan TikTok Shop ini berdasarkan pada penyelesaian pesanan dalam transaksi yang telah berjalan. Dalam hal itu, pihak TikTok juga berkomitmen untuk mendukung penyelesaian pesanan baik yang telah maupun sedang berlangsung. TikTok Shop ditutup merupakan imbas dari revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan tersebut secara umum mengatur tentang perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di Permendag Nomor 31 Tahun 2023, TikTok dengan layanan TikTok Shop masuk dalam kategori penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau platform yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk transaksi perdagangan. Berdasarkan aturan tersebut, PPMSE dikategorikan berdasarkan beberapa model bisnis, salah satunya social commerce yang menggabungkan layanan media sosial dan e-commerce sebagaimana dijelaskan di atas. Lewat Permendag Nomor 31 Tahun 2023, ruang gerak PPMSE dengan model bisnis social commerce dibatasi. Pada pasal 21 ayat 2, PPMSE dengan model bisnis social commerce dilarang bertindak sebagai produsen. Kemudian terdapat pula ayat yang secara langsung berimplikasi pada penutupan TikTok Shop. Pada pasal 21 ayat 3, PPMSE seperti TikTok Shop dilarang untuk memfasilitasi transaksi perdagangan pada sistem elektroniknya. Aturan itulah yang kemudian menyebabkan TikTok Shop menutup layanan transaksinya per hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Merujuk pada aturan yang terdapat pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023, TikTok Shop sejatinya tidak ditutup secara total. PPMSE dengan model bisnis seperti TikTok Shop hanya dilarang memfasilitasi transaksi. TikTok Shop tidak bisa lagi dipakai untuk transaksi perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, pada pengumuman pihak TikTok Indonesia yang disampaikan hanya menutup layanan transaksi di TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menjelaskan social commerce seperti TikTok Shop tidak boleh lagi memfasilitasi aktivitas transaksi, tetapi hanya boleh mewadai aktivitas promosi barang dan jasa. Zulkifli menjelaskan layanan social commerce nantinya diibaratkan seperti televisi yang mana hanya bisa mempromosikan barang atau jasa, tetapi tidak bisa melakukan transaksi perdagangan secara langsung. Itulah sederet fakta terkait penutupan TikTok Shop yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan regulasinya, TikTok dilarang memfasilitasi transaksi para pedagang. Meski begitu, para pengguna masih tetap bisa menggunakan fitur live di TikTok.
Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.